Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali dalam perenungan Gereja PAUK yang pertama pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk kebaikan kemurahan-Mu bagi kami sehingga kami masih ada sampai detik pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan supaya hati pikiran kami fokuskan untuk kami merenungkan, mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga sertai dan memberkati kami semua pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-105. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Satu ayat saja kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini, dan tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu firman Tuhan adalah kompas hidup. Kehidupan ini penuh dengan persimpangan jalan besar dan jalan kecil. Ada begitu banyak jalan untuk diikuti, begitu banyak suara yang menyerukan, lihat di sini atau lihat di sana. Ada beraneka ragam dan sejumlah media yang memenuhi kehidupan kita pribadi. Kebanyakan bertujuan untuk menuntun kita di jalan yang lebar dan dilalui oleh banyak orang. Ketika merenungkan mana di antara suara-suara itu yang harus didengarkan, atau mana di antara banyak jalan yang benar, pernahkah saudara bertanya pada diri sendiri seperti yang dilakukan oleh Joseph Smith? Apa yang harus dilakukan? Siapa dari semua suara-suara dan jalan-jalan itu yang benar, atau apakah semuanya salah? Jika ada di antaranya yang benar, manakah itu dan bagaimana saya mengertinya atau mengetahuinya? Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan ini membawa kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang satu-satunya firman Tuhan adalah kompas kehidupan kita yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan merupakan kompas hidup kita. Hidup ini adalah suatu perjalanan yang ujungnya adalah kekekalan. Kekal dalam penderitaan karena terpisah dengan Allah, dan juga kekal atau bersukacita bersamanya di dalam surga. Allah sebagai pencipta tidak menghendaki ciptaannya menjalani hidup ini sebagai seorang gelandang yang berjalan tanpa arah atau tujuan. Namun Allah menghendaki kita memiliki kehidupan yang kekal sebagai tujuan hidup kita. Pertanyaan penting yang harus diajukan ialah, mengapa firman Tuhan disebut sebagai kompas kehidupan kita? Ada beberapa alasan yang kuat dan menegaskan bahwa firman Tuhan merupakan kompas kehidupan kita, yaitu yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, karena firman Tuhan memberi panduan yang tepat dan benar bagi kita. Penulis kitab Mazmur dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan firman Tuhan memberi panduan yang tepat dan benar bagi kita. Berbunyi demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat yang 105 yang menjadi firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini. Kita harus memilih dan menetapkan hati serta komitmen untuk membiarkan firman Allah yang membimbing dan menuntun jalan hidup kita. Memang banyak petunjuk yang diberikan oleh dunia kepada kita. Namun ingatlah bahwa manusia itu makhluk yang terbatas. Sehingga kita juga harus memahami bahwa setiap petunjuk yang diberikan oleh manusia tidaklah sempurna. Itu sebabnya pemazmur menegaskan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat yang 1. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka kita dapat mengatakan bahwa hanya firman Tuhanlah yang dapat memandu hidup kita secara tepat dan benar, sedangkan petunjuk dan panduan dan nasihat manusia tidak bisa diharapkan 100% menjadi panutan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang kedua, karena firman Tuhan pasti membawa kita kepada tujuan yang pasti. Tujuan hidup kita adalah Allah dan segala kehendaknya. Penulis kitab Tawarik menegaskan demikian, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. 1 Tawarik 29
ayat yang ke-18. Artinya bahwa tujuan utama kita adalah fokus dan serius dalam mengiring Tuhan. Tujuan hidup kita adalah meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Penulis surat Ibrani menegaskan demikian. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Artinya bahwa kita yang memiliki prinsip dalam Tuhan ialah untuk memuliakan Allah di dalam segala hal. Tujuan hidup kita bukan untuk menjadikan kaya dan bukan untuk mencari harta dunia. Amsal 23 ayat yang keempat dan Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Artinya bahwa tujuan orang percaya bukan bertujuan untuk mendapatkan kekayaan duniawi, melainkan kekayaan surgawi yang tidak fana itu. Setiap orang yang memiliki iman akan memiliki tujuan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9, Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Artinya orang benar akan hidup oleh iman dan memiliki kepastian yang jelas di dalam iman. Yang ketiga, Bapak Ibu, karena firman Tuhan dapat memperbaiki hidup kita. Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan firman Tuhan dapat memperbaiki hidup kita. Memperbaiki kelakuan kita yang berbunyi demikian. Demikian segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Harus kita akui bahwa sesungguhnya kita dikandung dalam dosa, lahir dalam dosa, hidup dalam dosa, sehingga dengan demikian secara total hidup kita rusak dan dikuasai oleh dosa. Namun melalui firman Tuhan hidup kita dibetulkan. Firman Tuhan mengajarkan tentang Allah dan karyanya bagi kita. Firman Tuhan mengoreksi dan memberitahukan bahwa ada yang salah dalam hidup kita, sehingga kita harus memperbaiki, harus kita bertobat dan berbalik kepada Allah. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang mengajar kita pagi hari ini, yang mengingatkan kita pagi hari ini bahwa kebenaran firman Tuhan adalah kompas hidup kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa sebelum kita menutup firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini membawa kami semakin dekat dengan-Mu, semakin intim dengan Tuhan, sehingga perjalanan hidup kami sungguh diterangi oleh kebenaran firman-Mu, dan hidup kami sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini doa dan seruan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.